Haleluya, shalom. Jumpa saya dengan Pesvani Tambun. Dan hari ini tanggal 19 Desember 2024 dengan tema celaka sekali kalau hari ini belum bertobat. Ya, celaka sekali kalau hari ini belum bertobat, belum terima Yesus, karena kita akan melihat dan mendengar apa kata dari kitab Wahyu. Bukan hanya di jalan-jalan, hati-hati rawan kecelakaan. Hati-hati tikungannya tajam. Kalau saudara gas, pasti celaka dan bisa mati di tempat. Amin. Bukan cuma di rambu-rambu lalu lintas, tetapi yang paling berbahaya, rambu-rambu surga. Ya, rambu-rambu surga. Saudara, apa itu rambu-rambu surga? Memperingatkan supaya kita bertobat, supaya kita percaya Yesus, kenal Yesus. Hari ini pintu keselamatan terbuka. Siapa tahu sebentar malam engkau mati. Siapa tahu, saya tidak mendoakan. Siapa tahu besok kamu sudah mati. Siapa tahu. Saya juga tidak bisa menduga apakah hari ini saya masih ada, besok masih ada. Saya enggak bisa menjamin. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin besok dia ada. Baik, Wahyu pasal yang ke-18. Hari ini tanggal 19 ya, Desember, tidak salah ya Ibu Gembala? Oh, hari ini tanggal 18. Ya, 18, betul. Hari ini tanggal 18 Desember. Mari kita lihat firman Tuhan. Lai memberikan perikop jatuhnya Babel. Ayat yang pertama. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Saudara, malaikat saja sudah mampu mengalahkan Lucifer kalau Tuhan berikan kekuasaan kepadanya. Dan ayat yang keempat, ya, lebih baik kita baca ayat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Wow, jadi raja-raja di bumi berbuat cabul. Memang persinahan ini dosa yang terbesar ternyata di dalam Alkitab. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi orang-orang kaya, konglomerat, menjadi kaya karena Lucifer, menjadi kaya karena iblis. Ya. Dan ayat yang keempat, lalu aku mendengar suara lain dari sorga dan berkata,
Pergilah kamu. Ini harus kita garis bawahi. Pergilah kamu, jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Ya, inilah yang temanya celaka sekali kalau hari ini belum bertobat. Menghindar. Yang masih suka selingkuh, bertobat. Yang masih jago judi online, bertobat. Togel-togel, bertobat. Malas masuk gereja, bertobat. Yang belum kenal Yesus, mari. Yesus mau engkau tidak masuk di api neraka, tapi masuk di sorga. Jadi kalau engkau tidak mau bertobat, saya enggak paksa. Pendeta Fani tidak paksa. Sorry ya. Pendeta Fani enggak paksa. Tetapi sebagai hamba Tuhan, kami punya kewajiban untuk menyampaikan firman. Kami punya kewajiban untuk mengingatkan Anda, mengingatkan saudara. Kalau saudara tidak mau bertobat, pasti api neraka, Hades. Oh, Hades saja sudah menderitanya, minta ampun, siksaannya luar biasa. Apalagi di neraka, tidak ada batas waktu. Kalau di Hades sudah itu, tidak ada pertolongan. Pintu kemurahan Tuhan sudah tertutup. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Pergi, menghindar. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang sesat merusakkan kelakuan yang baik. Jangan bergaul dengan pemabuk, supaya kamu tidak jadi pemabuk. Jangan bergaul dengan penjudi, supaya kamu tidak jadi penjudi. Jangan bergaul dengan orang yang jago selingkuh, supaya kamu tidak jadi berselingkuh. Itulah firman Tuhan selalu memperingatkan. Rambu-rambu lalu lintas selalu berkata, kalau mendahului di sebelah kanan, kalau tidak mau coba-coba di sebelah kiri, kecelakaan maut dan mati di tempat bisa menjadi bagian kita. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Lagu dari Yabes, kiranya engkau memberkati supaya terhindar dari malapetaka. Doa Yabes, malapetaka yang dicatat adalah kecelakaan, adalah malapetaka bangkrut. Tetapi malapetaka yang ditulis oleh Wahyu sangat jauh berbeda. Hukuman yang super siksa. Bukan cuma siksa, super siksa. Super hebat siksaannya. Dan malapetaka ini, kenapa kami harus berteriak khotbah setiap hari? Karena kami sayang, kami cinta semua umat manusia. Entah kau suku apa, ras apa, Tionghoa, mata cipit, mata besar, kulit hitam, kulit kuning langsat, kulit putih, semuanya Tuhan cinta. Saudara, sekali lagi Tuhan berkata, supaya kamu jangan mengambil bagian. Jangan sekali-kali bergaul kalau engkau tidak kuat. Hamba Tuhan saja, dia bisa jatuh, apatah lagi kamu. Jangan buat sok jagoan. Oh, Pak Pendeta, saya biar bergaul dengan ladies, saya tahan banting. Wah, saudara, ladies punya godaan itu memang
itu sulit menggoncang iman. Ladies satu kali dia menggoda Anda, satu kali mungkin Anda lolos. Bapak-bapak, majelis-majelis jangan pergi sendirian. Melayani di bar, kami tahun 2013 kami melayani di bar, tapi dengan tim. Ada sekitar 7 orang kami melayani di sana. Karena kalau saya pergi sendiri, saya hanyut dengan dosa. Jadi kalau melayani di bar, usahakan dengan tim. Kalau bapak-bapak pergi sendiri, bukan kamu yang melayani mereka, mereka yang melayani kamu. Ya, jadi hati-hati bapak-bapak, tidak ada yang kebal kalau dia melayani sendirian. Minimal suami istri. Kalau suami istri sudah ada jaminan keamanan, sudah safety. Tapi kalau bapak-bapak pendeta sekaliber pendeta besar, Philip Mantova, Gilbert Lumondong, kalau melayani di bar seorang diri, oh bisa hanyut kau Pak. Ya seperti itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang kelima, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Jangan pikir orang yang berbuat dosa Tuhan tidak catat. Tuhan catat loh. Tuhan catat. Jadi dosa melawan orang tua, Tuhan catat. Jangan setelah berhasil, orang tuamu seperti engkau nggak kenal. Lu bukan lahir dari batu. Lu bukan lahir dari pohon. Lu lahir dari mama lu. Mama lu 9 bulan dia menderita kesakitan. Apalagi kalau anak laki-laki pada umumnya melahirkan susahnya minta ampun. Jadi anak laki-laki, jangan sekali-kali engkau melawan orang tua. Pada umumnya anak laki-laki kalau melahirkan susahnya minta ampun. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya mic ini lebih bagus. Ayat yang ke-5 tadi, sebab dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Tuhan catat yang masih suka berbuat jahat kepada pendetamu, Tuhan catat. Yang masih suka marah-marah kepada orang tuamu, Tuhan catat. Anak-anak saya kalau boleh jangan marah-marah di orang tua. Ini Alkitab berkata Tuhan catat. Salomo, mau Yakub, mau Ecun, mau Yemima, jangan suka marah orang tuamu. Jangan sampai itu bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Kalau nggak salah di Bogor baru-baru ini lagi terjadi penutupan gereja. Kalau nggak salah, saya belum buka videonya, tapi saya sudah lihat di YouTube di Bogor lagi. Saudara yang membuat kejahatan oknum-oknum. Saya percaya oknum-oknum ini baik dari pemerintah, saya percaya akan bertindak. Apalagi pemerintahan yang baru ini, presiden yang baru, wakil yang baru, masih fresh, masih segar dan bugar, belum kelelahan, belum 1 tahun. Menteri Agama, saya percaya Menteri Agama ini akan bertindak. Semua jajaran-jajaran kepolisian, semua yang tugasnya ada di situ, yang memang bagian dari pekerjaannya ada di situ, wali kota, gubernur, saya percaya akan bertindak. Karena tidak semua orang muslim setuju dengan mereka. Mereka hanya mengatasnamakan agama, sesuatu agama, tetapi
saya percaya secara keseluruhan agama yang mereka mengatasnamakan tidak setuju dengan perbuatan mereka. Karena negara kita, pidato dari Bapak Presiden bahwa yang membuat Indonesia merdeka bukan hanya satu agama. Saya pelajari pidato barusan. Bukan hanya satu agama, bukan hanya satu suku, tetapi semua suku bergotong royong memerdekakan Indonesia. Jadi negara Indonesia bukan hanya milik dari satu agama, tidak. Bukan hanya milik dari satu ras, satu suku, tidak. Tetapi semua Hindu sudah ikut berjuang, Buddha ikut berjuang, Katolik, Protestan, Konghucu, ya semua sudah ikut mengambil bagian. Jadi namanya diakui oleh Indonesia berarti sudah lolos seleksi. Iya. Tuhan Yesus berkata di sini, sebab dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan saya percaya kalau yang di Bogor ini oknum-oknumnya tidak bertobat, polisi mereka nggak dengar, ormas-ormas radikalisme tidak mau dengar. Saya percaya kalau Bapak Presiden Jokowi berani menutup ormas-ormas radikalisme, saya yakin dan saya percaya Bapak yang kami hormati, Bapak Prabowo Subianto, bahkan Bapak Gibran adalah simbol toleransi, pemimpin kelas dunia. Di Solo yang dulunya peringkat 9 toleransi beragama, dibawa kepemimpinan Bapak Gibran waktu dia wali kota Solo menjadi peringkat keempat di seluruh Indonesia. Dan saya yakin kami semua pendeta-pendeta, orang-orang Kristen berdoa kepemimpinan Bapak Presiden dan Bapak Gibran akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya Pak Jokowi sudah baik, pasti pemerintahan yang sekarang jauh lebih baik. Karena itu harapan dari semua bangsa Indonesia, semua rakyat Indonesia, supaya kita semakin membangun bangsa kita. Bukan kita menjatuhkan, bukan kita menghancurkan. Karena ada provokator-provokator yang siap merusak nama baik dari Bapak Prabowo sebagai presiden dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Jadi hati-hati yang menutup gereja, hati-hati. Kami mendoakan lu, ya. Kami mendoakan engkau bertobat. Tetapi tema saya celaka sekali kalau hari ini yang tutup-tutup gereja belum bertobat, celaka sekali. Tuhan akan bertindak. Saya yakin kalau sampai engkau belum bertobat, Tuhan akan bertindak. Jadi yang nonton firman Tuhan ini bagikan sebanyak mungkin. Siapa tahu ketika Anda membagikan, orang yang menutup gereja ini dia sadar, oh ada hukuman, ada. Di dunia ini ada hukuman, ada yang istilahnya hukum karma. Kalau pemerintah nggak mampu menghukum, seandainya pemerintah nggak mampu, hukum karma yang akan bertindak, hukum alam yang akan bertindak, yaitu hukumnya pencipta alam semesta, Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isi yang ada. Tapi kami tetap memaafkanmu. Kami orang Kristen identik dengan suka memaafkan. Orang Kristen sekali lagi identik dengan memaafkan, identik. Kami bukan orang Kristen kalau kami mendendam, tidak. Tetapi orang Kristen, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi,
Ajarilah kami saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lagu ini memberkati orang-orang yang menutup gereja. Dan saya Pendeta Fani dan Pendeta Christine selalu memaafkan orang yang menutup gereja. Sekali lagi, selalu memaafkan. Tetapi sebagai hamba Tuhan kami peringatkan, jangan berulang-ulang kali. Alkitab mencatat bahwa kalau dosamu sudah bertimbun-timbun sampai ke langit, ya, akan ada malapetaka, anakmu bisa mati tak tabrak, mati di tempat. Ini contoh. Saya nggak mendoakan yang demikian. Sekali lagi, sorry saya nggak mendoakan anakmu mati di tempat. Enggak. Tetapi kalau engkau tidak mau bertobat, bisa tidak. Nah, karena ini firman Tuhan yang saya baca di hari ini, cocok yang terjadi di hari-hari ini. Saya akan mempelajari YouTube itu supaya kebenarannya saya bisa dapat dari penutupan gereja di Bogor. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Nah, jadi firman Tuhan kita Wahyu pasal 18 ayat 6, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Nah, jadi di akhir zaman ini Tuhan nggak berdiri lagi seperti bayi. Ya, orang-orang datang melihat, orang Majus datang melihat. Itulah bayi yang 2000 tahun lalu Yesus pernah jadi bayi. Dia pernah lahir di dunia. 33,5 tahun dia ada di dunia. Jadi dia tahu. Yesus tahu bagaimana merasakan penderitaan di dunia. Yesus mengerti. Dia pengalaman diludahi, dicaci maki. Jadi kalau orang Kristen di Bogor diludahi, dicaci maki, biasa. Walaupun kami belum pernah merasakan. Dan lewat kesempatan ini, orang-orang Kristen yang ada di tanah Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, gunakan kesempatanmu untuk beribadah. Di Jawa sana ada golok yang ditaruh di leher. Saya dulu pernah tinggal di Bekasi. Om saya, Pendeta Asa, dia sementara pimpin ibadah sudah ada golok. Pendeta Asa, kalau kamu terus beribadah, saya golok lehermu. Itu yang terjadi di tahun-tahun 90-an. Pendeta Asa di Bekasi, di Harapan Jaya. Saya pernah tinggal di Harapan Jaya. Saya tahu persis keberadaan orang-orang Kristen di sana. Tetapi saya mau ingatkan orang-orang Kristen di Papua, jangan malas berdoa. Jangan kita dinambobokan, karena di Papua mayoritas Kristen, engkau tidak mau cari Tuhan. Engkau hanya mabuk-mabuk di bulan Desember. Hati-hati kalau engkau tidak bertobat. Mari engkau bertobat. Manfaatkan keuntungan kita ada di Papua. Bisa pakai mic besar-besar seperti saya. Tetapi di Jawa sana, gereja-gereja rata-rata pakai peredam suara. Peredam, fungsinya apa? Supaya nggak kedengaran di tetangga, di Birman. Saudara bisa bayangkan, rata-rata gereja di Jawa pakai peredam suara. Kita yang ada di Papua ini harus kita bertobat. Harus kita manfaatkan. Tuhan pilih tanah Papua, tanah Injil. Jangan sampai tanah Injil tapi engkau masuk api neraka. Mari, kita yang ada di NTT, jangan sampai karena engkau mayoritas Katolik,
engkau tidak cari Tuhan. Cari Tuhan. Engkau yang ada di Sumatera Utara, yang terbilang banyak Kristen, cari Tuhan. Engkau yang ada di Tanah Toraja yang menonton khotbah saya, cari Tuhan. Kesempatan untuk kita masuk surga, kesempatan untuk kita masih mengasihi Tuhan, terbuka lebar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Jadi orang-orang yang tutup gereja, di masa sekarang ada hukuman, ada. Dan apatah lagi di hari penghakiman. Oh, parah sekali. Parah bro. Jadi saya mau katakan cepat-cepat untuk bertobat. Celaka sekali kalau hari ini belum bertobat. Kalau hari ini tanggal 18 Desember belum bertobat, celaka sekali. Celaka. Jadi kalau saudara tidak mau dengar, nggak apa-apa. Pendeta Fani, Pendeta Christine nggak pernah maksa. Sorry nggak pernah paksa kami ya. Jangan saudara pikir, oh Pendeta Fani paksa-paksa gue. Enggak lagi. Terserah lu mau ikut Yesus, terserah. Lu nggak ikut, terserah. Tetapi yang penting engkau Tuhan berikan akal, Tuhan berikan pikiran, ambil kitab sucimu, ambil Alkitab, bikin perbandingan. Zaman sekarang nggak perlu ribut, udah nggak zaman lagi kita ribut-ribut. Tetapi engkau orang intelektual, saya percaya yang tutup gereja orang intelektual, orang pinter. Mari beri perbandingan, masakan kamu untuk ibadah agamamu, engkau beribadah dengan leluasa. Masakan kami orang Kristen dan Pak Prabowo dalam pidatonya, dia mau menghilangkan bahasa minoritas dan mayoritas. Ya, seperti itu pidato dari Pak Prabowo baru-baru ini. Ya. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat dalam cawan pencampurannya. Jadi siksaan yang super hebat. Jadi kalau engkau tidak mau bertobat, engkau masih menutup gereja, saya bisa pastikan engkau akan mengalami yang namanya hukum karma, hukum alam. Tiba-tiba istrimu mau melahirkan, dia keguguran, padahal sudah 10 tahun lu mencari anak. Ya, ini contoh. Saya nggak berdoa seperti itu, tapi saya mau katakan bisa saja terjadi seperti itu kalau engkau belum bertobat. Tapi kalau engkau sudah bertobat, amanlah, aman. Kalau engkau mau bertobat, iya seperti itu. Ayat yang ke-7, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan. Wah, malaikat ini disuruh Tuhan, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan. Waduh, parah sekali kalau sudah siksaan dan berkabung. Saudara, ini adalah double porsi dia punya siksaan. Tidak terkatakan, saya sampai habis kata untuk mengatakan siksaan ini. Sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Ya. Hari ini kau tertawa, oh gereja di Bogor karena tangan saya ditutup. Tetapi saudara akan menuai daripada kejahatanmu. Karena apa yang kamu tabur, kalau kamu tabur baik, pasti tuanya baik, bahkan baik sekali. Tetapi kalau kamu tabur jahat, pasti menuainya jahat. Saya percaya Al-Quran mengatakan kalau menabur jahat, pasti menuai jahat. Saya yakin seperti itu. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau kita di hari-hari ini untuk
mengurus diri kita sendiri. Sudah bukan zaman lagi kita fanatik agama, karena banyak ustadz-ustadz yang bertobat, banyak kiai haji yang bertobat, bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden kita, berkata Natal bukan hanya orang Kristen, tetapi semua agama, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam. Perkataan dari Bapak Presiden pendahulu kita seperti itu. Aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Ya. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari. Jadi Tuhan punya malapetaka di kitab Wahyu ini, di hari penghakiman ini. Oh, macam-macam. Macam-macam. Jadi orang tidak ada satu hari dia akan menerima kesenangan. 1 jam tidak ada. Jadi per hari-hari hukuman yang lain-lain. Siksanya, tidak terkatakan. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Waduh, ini hebat sekali. Sampar, perkabungan, kelaparan. Waduh, ini tidak bisa dikatakan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Hello, yang masih mau menutup gereja, Tuhan Allah, orang Kristen yang menghakimi dia, Allah yang maha kuat, Allah yang maha hebat, Allah sang soter, satu-satunya penyelamat, penguasa tunggal dunia ini. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan setiap dan hidup dalam kelimpahan dengan dia. Jadi ini saatnya orang-orang bersenang-senang dengan dosa. Tetapi Alkitab mencatat mereka dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mungkin hari ini engkau belum dibakar oleh api Tuhan, tetapi ada saatnya engkau berteriak, ampun, ampun. Sudah terlambat, Tuhan akan berkata seperti itu. Jadi saya mau katakan orang-orang Kristen yang masih suka berbuat dosa, minta ampun secepat mungkin dengan Tuhan. Hari ini tanggal 18 Desember, yang belum dibaptis Islam, lapor di gembalamu, saya mau baptis Islam. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Amin. Saudara, kehidupan saudara yang lama kita tebus. Yang suka datang-datang terlambat, tebus. Tidak boleh datang terlambat lagi. Bertobat. Bagaimana Allah memberkatimu? Bagaimana? Sukanya datang terlambat di gereja. Kalau engkau kerja, kalau saya tidak datang tepat waktu, nanti bos marah saya. Kalau bos di dunia engkau takut. Kita harus takut kepada bos di sorga, Allah di sorga. Kalau engkau lebih takut kepada bos di dunia, jangan mimpi engkau diberkati Tuhan. Tetapi kalau engkau belajar takut akan Tuhan, saya mau terbiasa tidak terlambat di gereja, di tempat pekerjaan. Saya mau jadi saksi Kristus. Saya tidak mau terlambat di tempat kerja. Itu boleh, itu mantap, itu keren, keren abis bro, keren abis, keren sekali.
ayat yang terakhir. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Oh. Celaka, diulang-ulang lagi celaka. Alkitab mencatat dalam kitab Yesaya, celaka yang jago miras. Di tanah Papua ini banyak sekali juara-juara 1 miras. Bertobat, bertobat. Di Sulawesi Utara, di Manado, tempat kelahiran saya, miras yang dibakar pakai korek, menyala kawan, menyala abangku. Di bulan Desember, apalagi tanggal 31 Desember, banyak jago-jago miras. Mereka mempertontonkan, kau berapa gelas? Oh, saya 5 botol. Oh, ngana 5 botol, kalah ngana. Kau kalah, Papua bilang, kau kalah. Tetapi orang-orang seperti itu, orang-orang Babel, orang-orang yang akan dihukum Tuhan dengan luar biasa. Jangan sampai tikus menggigitmu dan engkau meninggal. Bukan tikus yang binatang, tetapi cap tikus, CT. Orang Papua bilang, CT bro. Ya, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Mari, saudara, kalau mau diberkati Tuhan, kalau saudara mau, bagi saudara mau, like firman Tuhan yang kami sampaikan, komen, engkau dapat nilai 7, bagikan, engkau dapat nilai 8 karena engkau membagikan. Orang lain bisa diberkati lewat engkau membagikan firman ini. Tetapi jauh lebih diberkati, engkau nonton sampai habis, dari awal sampai akhir, dan engkau akan diberkati Tuhan. Apatah lagi kalau engkau praktekkan firman Tuhan ini. Sekali lagi, apalagi kalau engkau praktekkan. Jangan jago teori. Orang Kristen banyak dihafal ayat-ayat di mana, tetapi cuma teori. Tuhan akan muntahkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan dalam kesempatan ini, kami keluarga Tambun Mangare, keluarga saya Tambun Pandai, Mangare Besau, mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2025. 2024 tanggal 25 Desember dan menyongsong tahun yang baru. Walaupun orang berkata banyak terjadi krisis PHK di tahun 2025, tetapi bagi saudara yang melakukan firman Tuhan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan angkat bahkan. Karena kami sudah mengalaminya. Waktu di tahun 2020 musim corona, kami mampu membeli tanah gereja di Sonder. Itu corona susah sekali keuangan. Tapi kesaksian kami dapat membeli sebidang tanah di Sonder, Kolongan Atas. Karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan pasti pelihara engkau. Tuhan pasti berkati engkau. Asalkan andalkan Tuhan, asalkan rajin beribadah. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.